Oke, baik teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah Fisika Dasar 1. Yang kita tahu bahwa minggu kemarin kita sudah melaksanakan kuis. Saya mohon maaf, saya belum sempat untuk melakukan koreksi terhadap kuis yang kemarin. Tapi paling tidak dari kuis yang kemarin kita bisa melakukan evaluasi terhadap proses selama setengah semester ini. Mungkin insya Allah nanti kalau nggak minggu ini insya Allah nanti akan saya sampaikan beberapa garis besar terkait dengan penyelesaian dari kuis yang kemarin. Kemudian yang berikutnya adalah informasi bahwa minggu depan hari Rabu teman-teman akan melaksanakan ETS. Ya, mungkin teman-teman juga sudah dapat jadwalnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa di jadwal itu nanti ada batas submit dari setiap soal yang diberikan. Saya kurang tahu nanti prosedurnya seperti apa, tetapi kita harus siapkan bahwa pada saat submit itu nanti supaya nanti apa yang kita kerjakan diterima oleh sistem. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian materinya adalah bab 1 sampai bab 4, di mana bab 4 akan kita bahas untuk hari ini sama hari Rabu. Kemudian saya juga sudah ketemu dengan asisten beberapa waktu yang lalu. Maka saya sarankan untuk satu kali lagi asistensi. Terserah nanti harinya apa, silahkan janjian dengan asisten. Kemudian kalau sudah nanti silakan saya dikabari untuk kemudian saya buatkan link untuk absensi dan untuk Zoom-nya, supaya nanti pada saat ETS itu materi benar-benar insya Allah jenengan sudah siap, minimal ada sedikit pembahasan terkait dengan kuis yang kemarin. Ya, oke. Kemudian itu yang informasinya. Kemudian hari ini kita akan masuk pada bab yang keempat, di mana pada bab yang keempat ini nanti kita akan berbicara tentang kerja dan energi. Sampai nanti di akhirnya nanti akan ada materi terkait dengan tumbukan, impuls dan momentum. Ya, ada impuls dan momentum. Itu informasi yang awal yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan ETS. Monggo sebelum kita mulai. Ini nanti untuk yang bab 4 ini mohon maaf sedikit agak ngebut ya, karena beberapa materi itu sebenarnya sudah ada di bab 1, 2, dan 3. Kita hanya lebih pada aplikasi yang biasa kita gunakan, yang mungkin menjadi gambaran bagi kita terkait dengan pelaksanaan di kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan dulu mungkin, monggo silahkan sebelum kita mulai materi di bab yang keempat. Belum? Kita mulai ya. Oke, baik. Di bab yang keempat, ini nanti kita akan berbicara tentang kerja dan energi. Ya, seperti kita ketahui bersama, maka kerja dan energi itu dua hal yang sadar atau tidak sadar kita lakukan setiap hari. Bahkan terkadang kita juga dalam tanda petik kita juga latah untuk mengatakan kerja dan energi. Baik, kerja dalam bahasa umum ya. Nanti kalau sudah lulus mau kerja di mana, kemudian apa yang kamu kerjakan, kamu sedang mengerjakan apa, kakakmu bekerja di mana, saudaramu bekerja di mana, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan energi juga demikian, berapakah energi listrik yang dibutuhkan, berapakah energi yang dibutuhkan, ya, dan sebagainya. Itu lazim kita dengar bersama. Nah, untuk sebelum kita lebih jauh situ, maka kita perlu sedikit mengulas sebenarnya apa sih arti dari istilah kerja. Sehingga kita nanti bisa mengatakan, oh bekerja itu seperti ini. Orang dikatakan bekerja kalau demikian. Ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan pengertian kerja dan energi mungkin kedua-duanya?
Baik, kalau belum kita coba lihat dulu sebentar. Nah, oke. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada beberapa aktivitas orang di dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya sebagian kecil dari aktivitas-aktivitas yang ada di sekitar kita. Bahkan terkadang kita juga melakukan itu. Nah, Permisi, Pak. apa yang ya silahkan. Ini PPT-nya nggak kelihatan, Pak. Oh Keluarnya gitu. ya yang kelihatan Windows Explorer. Oh gitu. Oke, sebentar, sebentar. Oke ya, sebentar. Oh, berarti saya salah screen ya. Oke, kelihatan sekarang? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, baik. Nah, baik. Kita ulangi. Jadi kalau kita perhatikan, ini ada aktivitas yang mungkin sebagian kecil dari yang ada di sekitar kita dan mungkin bahkan kita melakukannya ini. Ketika kita melakukan ini atau kita melihat ini, maka kita bisa mengatakan orang ini bekerja. Baik profesinya apa, yang di atas adalah bekerja di workshop misalnya, kemudian yang ini adalah orang bekerja yang main sepak bola, yang ini orang bekerja untuk memindahkan tempat. Nah, ini yang nanti akan coba kita lihat ada apa saja yang ada di sini. Konsekuensi-konsekuensi apa saja yang nanti akan terjadi ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Sehingga di bab 4 ini nanti kita akan bahas apa? Yang akan kita bahas adalah ini. Kerja dan energi kita akan membahas tentang ini. Ya. Karena ini lazim kita lakukan. Kerja oleh gaya konstan, kerja oleh gaya yang berubah. Kemudian hubungan antara kerja dengan energi, kemudian ada daya, pusat massa, impuls, dan momentum. Jadi dari semua kegiatan yang ini nanti akan ujung-ujungnya adalah satu sebenarnya, yaitu adalah bahwa kita melakukan sesuatu dengan ada tujuan. Yang lainnya hanya mengikut saja sebenarnya. Nah, berkaca dari situ, maka kita dapat kita dapat simpulkan gini, bahwa kerja itu sebenarnya adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan pada suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami perubahan. Secara garis besar seperti ini, ya perubahan itu macam-macam. Jadi kalau misalnya jenengan dikatakan saya bekerja, maka ketika jenengan bekerja itu berarti melakukan sesuatu. Ketika Anda melakukan sesuatu, berarti ada tujuannya, supaya saya mengalami perubahan. Dari saya tidak punya uang menjadi punya uang. Dari saya berangkat dari titik A menuju ke titik B. Itu dikatakan sebagai kerja atau usaha. Ya, sebagai contoh ini misalnya. Ya, ini kalau dalam fisika hanya posisi saja, tapi kalau dalam manajemen dan sebagainya berbeda lagi. Ya, jadi ada satu tujuan yang ingin ditempuh, ya, yang ingin dicapai. Kalau seperti ini misalnya ada orang seperti ini, tujuannya untuk mendorong sampai di sini, maka akan tadi tujuannya ini. Saya memberikan gaya, ya. Ketika saya berikan gaya pada ini, maka dia akan bergerak. Ya. Sama seperti halnya ketika kita berbicara tentang yang di sini misalnya, yang ini juga demikian. Ya, saya punya benda seperti ini, ya oke benda ini. Kemudian benda ini saya harus pindahkan sampai di sini. Katakan dari titik A menuju ke titik B. Nah, proses untuk menuju ke titik dari A ke titik B ini tentunya akan banyak hal. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Kalau kita memberikan gaya, saya punya gaya. Yang pertama saya kasih gaya F1. Kemudian ketika F1 tidak bisa, saya coba dengan gaya yang lain. Saya kasih gaya yang F2. F3, F4, bahkan mungkin nanti ada F5 yang arahnya ke sana. Ya, jadi dari gaya-gaya yang saya berikan ini, kira-kira kita bisa melakukan evaluasi. Kira-kira mana? Gaya yang mana atau aktivitas yang mana yang nantinya bisa menghasilkan bahwa benda ini bergerak dari A ke B. Kira-kira yang mana? Dan apa alasannya? Monggo, siapa yang mau menjawab? Kira-kira yang mana dan apa alasannya? Ayo Nur. Izin menjawab, Pak. Ya, monggo. Ayo Hasbi. Yang menjadikan benda tersebut berpindah dari A ke B ialah F2, Pak. Nah, F4 itu juga itu berperan, tapi berperannya itu dalam hal melambatkan, Pak. Melambatkan, Pak. F4-nya. F2 cos di sini yang berperan sebagai memindahkan benda A ke B. Nah, di sini juga ada F4 sebagai gaya yang berlawanan yang memperlambat gerak dari benda tersebut, Pak. Yang lain? Ayo, yang lain. Terima kasih Mas Hasbi. Yang lain? Yang lain, ayo.
Pak, itu ada F5 itu masuk ya Pak ya? Iya, Kalau masuk. F5 masuk berarti nanti sudutnya juga sama, yaitu kalau ada di sini ada sudut terhadap bidang datarnya, maka F5 cos juga berpengaruh untuk Oke, memindahkan benda A ke B. Udah oke. gitu Pak. Ada yang lain? Kenapa dia bisa memindahkan? Kalau dikatakan F5, ada F2 sama F4. Kenapa dia bisa memindahkan? Kenapa dia berperan untuk memindahkan benda itu dari A ke B? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan monggo. Karena resultan gaya, Pak. Ada Sultan Gaya. Oke. Yang lain? Izin menjawab, Ya, monggo. karena Wi. memiliki komponen gaya yang sejajar dengan A dan B. Sejajar Oke. dengan arah A ke B. Oke, ya. Yang lainnya, ayo. Yang lainnya lagi mungkin yang mau menambahkan? Oke, baik. Jawaban tadi benar, dari teman-teman tadi benar. Jadi yang mampu memindahkan dari A ke B tentunya adalah komponen, kalau dia punya komponen yang dari A ke B. Seberapapun besarnya, kalau ada komponen itu maka dia akan kemungkinan dia akan berpindah. Ya. Seberapa besar nilai itu, tetapi kalau tidak punya komponen yang dalam arah itu tentunya tidak akan berpindah. Sama seperti ini misalnya. Anda ingin menghasilkan sesuatu lah misalnya, atau memindahkan barang. Kalau yang dari sini ini saya kasih misalnya 1000 Newton. Ini besar loh Pak, 1000 Newton. Kira-kira benda ini bisa pindah nggak dari A ke B? Dibandingkan dengan yang kalau saya punya yang lainnya. Yang lainnya di mana? Kalau saya punya yang di sini, ini hanya misalnya adalah 30 Newton. Ya. Jadi kemungkinan besar yang bisa memindahkan benda ini dari A ke B yang ini. Kenapa? Karena dari F2 ini saya punya komponen yang ke sini. Sebenarnya yang memindahkan itu komponennya ini, bukan komponen yang ini, bukan yang ini. Ya, karena apa? Dia punya komponen yang dalam arah perpindahan. Makanya dalam buku itu nanti akan munculnya seperti ini. Ya, bahwa DW ini adalah usaha yang dikerjakan oleh sebuah gaya itu adalah F.ds. .ds. Ini bagian dari sebuah vektor. Nah, kalau misalnya kita di SMA, guru-guru fisika kita mengatakan bahwa V sama dengan F ds cos theta. Ya, Fs cos theta misalnya. Jadi kenapa kau pakai cos? Sebenarnya bukan cosnya itu yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami itu adalah ini, komponen ini loh. Jadi F cos theta-nya ini sebenarnya adalah gaya F yang dia sejajar atau searah dengan ds. Jadi bukan besarnya theta-nya, tetapi cos-nya ini bukan cos-nya, tetapi yang searah. Jadi ada kalanya kalau misalnya yang namanya kita ingin dosen itu ingin mengetahui pemahaman jenengan, saya sudutnya saya kasih di sini. Ya, saya kasih di atas sudutnya. Sudutnya kasih di sini. Nah, saya kasih beta di sini. Yang ini ke saya beta. Apakah tetap jenengan pakai cos? Tidak bisa. Jadi yang menjadi pemahaman itu adalah bahwa dia yang sejajar. Bagaimanapun itu. Jadi kalau yang di sini, kalau yang di sini yang sejajar yang mana? Yang punya komponen sejajar yang mana? Ini. Dia punya komponen sejajar. Ini juga nanti akan dia punya komponen yang sejajar. Yang ini punya komponen sejajar. Jadi ini, dan ini. Nah, kalau F4 bagaimana? F4 ini dia adalah akan menghasilkan usaha, tetapi arahnya berlawanan. Dia tidak menghasilkan dari A ke B. Kecuali kalau komponen ini kita resultankan, mungkin kemungkinan besar F4 akan, karena adanya F4 ini juga akan tetap memindahkan, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi yang perlu dipahami ini adalah cos theta-nya ini itu yang searah. Jadi di sini dikatakan sejajar bidang pergeseran. Ya, ini segini nggak akan nyampe, nggak akan bisa ke sana karena apa? Arahnya ke bawah. Mungkin kalau dia bisa ke kanan karena dia terpental, mungkin begitu. Sama seperti ini. Gaya yang diberikan yang dalam arahnya kan pergerakannya kan ke sana. Dia punya komponen ke sana, maka dia akan bergerak.
Ya. Jadi kalau dengan memberikan gaya ke bawah begini, meskipun ini nilainya adalah 1000 Newton, ya benda tidak akan bergerak ke kanan. Itu gambarannya seperti itu. Jadi maksud dari dot ini adalah searah. Ini jaringan nanti harus paham. Nanti di belakang nanti ada yang seperti itu. Nanti kita coba lihat bersama. Nah, secara garis besar, ya, kemudian akan muncul katanya energi. Energi adalah kemampuannya untuk melakukan usaha atau kerja. Ya, kemampuannya, istilahnya kalau kerja itu adalah aktivitasnya, energi itu adalah modalnya. Aksi reaksi sebenarnya itu bisa dikatakan sebagai aksi reaksi. Aksinya bekerja, reaksinya adalah saya membutuhkan apa di situ. Ya. Jadi kita bisa lakukan prediksi. Nah, secara garis besar energi terbagi menjadi ini, teman-teman. Ya, energinya terbagi menjadi, mohon maaf, ini. Ya, energi itu kan akan macam-macam. Ini hanya contoh saja. Mungkin bentuk energinya mau macam-macam, ada energi nuklir, ada dan sebagainya, energi gelombang dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, secara garis besar ada ini. Ada energi mekanik, ada energi listrik, energi suara, panas, cahaya dan sebagainya. Ya, energi matahari dan sebagainya. Ada banyak sekali. Hanya saja pada fisika dasar 1 yang kita bahas hanya di sini. Ini nanti di fisika 2. Ini fisika 3 kalau ini fisika 3. Ini fisika 2 dan sebagainya. Tetapi yang di sini kita ini. Nah, energi mekanik adalah energi yang berkaitan dengan pergerakan atau mekanika. Ya. Nah, secara garis besar, energi mekanik juga terbagi menjadi 2. Energi kinetik dan energi potensial. Apa itu energi kinetik? Energi yang berkaitan dengan pergerakan atau karena benda bergerak. Ketika sebuah benda bergerak, maka benda itu memiliki energi kinetik. Ya. Sementara energi potensial itu adalah energi yang terjadi karena sebuah benda itu berada pada suatu posisi. Karena perubahan posisi mungkin. Maka akan terjadi perubahan energi potensial. Nah, energi kinetik sendiri terbagi menjadi 2 lagi. Karena ketika kita melihat suatu benda bergerak, itu ada 2. Apakah dia translasi, apakah dia rotasi. Atau bahkan menjadi kedua-duanya. Tetapi secara garis besar ada translasi dan rotasi. Ini adalah translasinya, ini adalah rotasinya. Ya. Kemudian, sementara kalau energi potensial juga secara garis besar ada 2. Gravitasi dan pegas. Kalau gravitasi itu karena ketinggiannya. Kalau pegas itu karena elastisitasnya dan kekakuannya. Ya, masing-masing tentunya punya persamaan dan penurunan yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya semuanya sama. Satuannya sama dengan kerja. Ya, satuannya sama-sama Joule, ya. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah nanti kalau kita masuk di sini, ini ada perubahan energi ini. Karena ketinggian ini kan ketinggian. Ya. Karena ketinggian ini, maka dia punya H, ini punya E, P, potensial. Nah, sementara di bawah ini, kalau ini kita sambungkan dengan sebuah generator atau dinamo atau kincir, maka energi yang ini akan diubah menjadi, ini ada V. Nah, V ini nanti akan diubah menjadi energi listrik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tentunya dari energi itu nanti akan muncul nanti kalau kita berbicara tentang di bab 4 ini. Ya, tidak semuanya energi yang dihasilkan oleh ini itu berubah menjadi energi listrik atau berubah menjadi energi gerak. Ada beberapa yang hilang, maka nanti akan muncul yang namanya efisiensi energi. Dalam mekanika ini, efisiensi energi digambarkan nanti akan ada pada momentum yang tidak lain nanti terkait dengan elastisitas. Nanti kalau di sini seperti itu. Oke, gitu ya. Ini dulu ya, lanjut dulu. Nah, kemudian energi itu sifatnya kekal, maka akan muncul yang namanya hukum kekekalan energi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hukum kekekalan energi itu bahwa energi itu bersifat kekal atau tetap. Atau energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi itu akan mengalami perubahan bentuk. Ya, maksudnya apa di sini? Maksudnya ini adalah bahwa kalau suatu sistem itu memiliki energi 100 Joule, maka
sistem itu hanya bisa menghasilkan 100 Joule. Nah, 100 Joule itu nanti akan diubah. Ya, ada yang sebagian untuk memutar, ada yang sebagian untuk mentranslasi, ada sebagian untuk berubah menjadi energi panas dan sebagainya. Tetapi totalnya tetap 100 Joule. Tidak bisa lebih. Ya, berkurangnya itu karena ada efisiensi tadi. Sehingga di sini katakan bahwa delta E-nya sama dengan 0. Karena kita berbicara di mekanika, di sini kan mekanika, bukan listrik, bukan panas, bukan suara, bukan cahaya, maka ini energi mekanik. Di mana energi mekanik itu sebenarnya adalah ini. EM sama dengan EKT, energi kinetik translasi, ditambah energi kinetik rotasi, dan kemudian ditambah dengan energi potensial gravitasi serta energi potensial pegas. Ini adalah energi yang terkandung di dalam sebuah pergerakan atau mekanika. Nah, kalau misalnya di dalam suatu sistem itu ada gaya lain yang bekerja, ya, berarti kita misalnya begini, kita punya yang gambar yang di depan tadi, ada sebuah benda yang ingin kita pindahkan. Berarti saya memberikan gaya pada benda itu. Supaya benda itu berpindah, maka akan muncul yang namanya konsep usaha. Maka gaya itu akan berusaha untuk memindahkan. Jadi kalau saya punya seperti ini, kemudian saya kasih ini F, ya, maka gaya ini akan berusaha untuk memindahkan. Ya, akan memindahkan kemana? Memindahkan benda ini dari sini menuju ke sini. Ya. Maka diartikan bahwa benda ini tidak mengalami lembam, tidak mengalami inersia. Karena dia apa? Ada gaya luar yang bekerja. Maka ketika seperti ini akan muncul usaha. Maka tadi yang dikatakan, ini adalah, ini loh, F cos θ-nya, kalau θ-nya ada di sini, dan ini adalah ds, maka saya punya yang namanya kerja. Sama dengan apa? F dot ds atau sama dengan F cos θ ds. Ini. Maka muncul di sini ini. Ya. Jadi munculnya ada di situ, dari situ. Ada gaya apa saja yang bekerja padanya? Ya itulah yang maksud sebagai ya. Oke, begitu. Sehingga akan muncul seperti ini. Nah, dari sini maka ini tetap 0. Ya, energinya tetap 0. Totalnya tetap 0, tidak bisa berubah. Nah, ini salah satunya adalah F dot ds ini salah satunya kalau misalnya sistemnya itu tidak diberi gaya yang spesifik, maka salah satunya adalah gaya gesek. Ya, gaya gesek. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, kalau tidak ada gaya gesek atau gaya luar ini, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana EM, delta EM sama dengan 0 atau EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3 sama dengan E, misalnya begitu. Maka ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Gunanya untuk apa ya? Gunanya nanti kita akan bisa perhatikan bahwa untuk mencari sesuatu besaran fisika tidak harus menggunakan persamaan-persamaan yang banyak. Mungkin kita menggunakan energi hukum kekekalan energi lebih mudah. Nanti kita akan coba lihat bersama. Ada pertanyaan sampai di situ? Teman-teman, monggo silahkan. Jadi ini misalnya gaya luar. Gaya luar ya ini gaya gesek. Misalnya gesekan dengan permukaan. Di sini kan akan ada gaya gesek. Nah, ini ada gaya gesek. Kalau tidak ada gaya ini dan gaya ini, bendanya akan diam. Ya, maka sigma F sama dengan 0. Ketika sigma F sama dengan 0, benda itu ada dua kemungkinan. Benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Kita lihat di sini. Ya. Contohnya di sini. Maka contoh yang ini yang Anda harus perhatikan, itu ini. Ketika dia bergerak dengan kelajuan konstan, maka V1 sama dengan V2 sama dengan V. Sehingga dari sini yang terjadi apa? Bahwa A sama dengan 0. Ya. Ketika A sama dengan 0, Anda mendapatkan bahwa ketika benda ini kan bergerak, tetap bergerak benda ini, meskipun dia bisa miring. Maka ini akan muncul, tetap sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F ini sama dengan 0, itu ada dua kemungkinan, teman-teman. Apa kemungkinannya? Yang pertama, bahwa benda itu diam. Ya, benda diam. Maka ketika benda diam, maka A sama dengan 0. Kemudian yang kedua, benda itu bergerak dengan gerak beraturan. Maka dalam gerak beraturan, maka A sama dengan 0, tetapi
V1 sama dengan V2 sama dengan V. Ya, sigma F sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nanti ada muncul kondisi yang lain, ya, ini kebetulan tanpa gesekan. Kalau dia dengan gesekan, maka kalau dia ini diam, maka F-nya adalah Fs. Kayak geseknya. Tetapi kalau ini ada bergerak dengan gerak beraturan, maka F-nya adalah Fk. Ini yang harus dipahami. Ada pertanyaan sampai di situ dulu sebelum kita lanjutkan? Pak, izin bertanya, Pak. Mm-hmm. Berarti nggak pakai kayak diperhitungkan kayak W sin-nya berapa itu? Yang kan ada W turunnya kan, Pak? Ya, Itu makasih. nanti ya oke, itu nanti kita lihat dulu. Jadi kita lihat dulu. Jadi ketika kita mendapati soal yang seperti ini, yang harus dicermati itu dulu. Iya kan? Nah, ini kan tidak ada gesekan. Ya, kemudian tidak ada gesekan. Kemudian yang berikutnya adalah konstan. Nah, pertanyaan tadi Mas Hasbi tadi, boleh, tetap ini harus kita tulis misalnya begini. Maka ini ada W, ini ada W, ini ada W ke sana. Ya, tetap ada itu. Itu tetap ada. Tetap harus kita tuliskan. Tetapi kalau misalnya kita sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita masuk ke sini, maka kita pahami dulu soalnya ini. Oh, ini tanpa gesekan. Nanti kalau misalnya dengan gesekan, maka yang berperan itu bukan Fs, tapi Fk. Kenapa? Karena dia bergerak. Nah. Loh Pak, katanya kelajuannya konstan. Hanya sama dengan 0. Katanya sigma F-nya sama dengan 0. Itu kan sigma F-nya. Tetapi dia kan bergerak. Paham, G? Nah, sehingga kalau kita perhatikan, ini adalah sebenarnya P. Ini gayanya, mohon maaf, ini gambarnya. Ini ada P. Karena ada gaya P ini, maka benda akan berpindah dari A menuju ke B sejauh D. Ini tentunya ada H. Karena ini adalah 5, kemudian ini 3, maka di sini ada 4. Kan begitu? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita bisa menggunakan cara macam-macam. Kalau kita menggunakan energi juga boleh. Kalau kita menggunakan cara yang biasa boleh. Kalau cara yang biasa bagaimana? Maka sigma F sama dengan M kali A. Jelas A-nya kan sama dengan 0. Maka di sini adalah sigma F sama dengan 0. F-nya ada apa? Ada P, ya. F-nya itu ada P, kemudian ada apa? B sin. Ya. F-nya ada ini, dan ada ini. Gaya geseknya ada enggak? Karena di sini kebetulan tanpa gesekan, maka saya akan dapatkan apa? P minus W sin theta sama dengan 0. Maaf. Ya, sama dengan 0. Ya, sehingga saya dapatkan bahwa P-nya ini akan sama dengan apa? W sin theta. Nah, kalau ditanyakan berapakah usaha yang terjadi, ya sudah. Ini kan gayanya kan ini. Maka usahanya bagaimana? Bahwa W-nya sama dengan F dot ds. S-nya sudah di sini, S-nya sejajar dengan S-nya adalah D. Maka F-nya apa? F-nya adalah ini. Ya, F-nya adalah W kecil ya. Sin theta kali ds. ds-nya adalah S. D ya. Nah, maaf, ini D. Ya, sehingga kalau Anda perhatikan, ketemunya apa? Sama dengan W sin apa? 3/5. 3/D. 3/D kali D. Yang tidak lain sama dengan ini H ya. Anggap H dulu begitu. Maka menjadi W kali H. Yang tidak lain adalah W itu apa? M G, ini H ya, kali H. Maka energinya sama dengan ini.
Ya, energi untuk memindahkan supaya dia bergerak konstan sama dengan itu. Bagaimana kalau dia nanti ada gesekan, Pak? Nah, kalau ada gesekan ya sudah. Kalau dia ada gesekan berarti tinggal kita gambar di sini aja. Ini ada begini, F-nya kan ke sana, F kecilnya. Ini P-nya. Ini ada W sin. Ya kan? Berarti di sini ada N. Nah, kalau seperti itu ya sudah. Kalau nanti dia itu ada gesekan, maka sama sebenarnya. Sigma F-nya bagaimana? Ya sudah kita masukkan saja. Ya. Di sini maka akan muncul ya. Sigma F-nya tetap sama dengan 0. Bergerak ya. M kali A karena dia bergerak. Ada apa di situ? Maka di sini ada P minus W sin minus F ya, sigma F-nya sama dengan M kali A. Saya dapatkan A-nya. Atau P-nya saya dapat. Tapi A-nya bagaimana? Ya, A-nya juga sama dengan 0 ini. Karena dia bergerak dengan konstan. Maka dapatkan bahwa P-nya itu akan sama dengan W sin plus ini, ini FK ya, mohon maaf, FK. Sehingga B-nya bagaimana usahanya? Sama dengan P DS. Sama sebenarnya. Cuman perbedaannya ada di sini nih. Yang di sini tidak ada. Begitu. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Jadi yang perlu dicermati teman-teman, nanti kalau Anda menjumpai soal seperti ini, ya terkadang kita dalam tanda petik bukan dijebak ya. Terkadang kita itu dicari atau di apa namanya pemahaman kita. Yang diuji adalah pemahaman kita. Ya. Terkadang ketika jenengan mengatakan bahwa itu konstan sigma F sama dengan 0. Ketika sigma F sama dengan 0, maka gaya yang bekerja, gaya geseknya adalah gaya gesek statis. Tidak bisa. Itu tidak bisa kalau gaya gesek statis. Ya, tidak bisa gaya gesek statis. Gaya geseknya sudah menjadi gaya gesek kinetis. Ya, gaya geseknya tetap kinetis. Karena apa? Dia sudah bekerja. Ya. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda yang bergerak. Baik dia bergerak secara beraturan maupun gaya bergerak dengan berubah beraturan. Kalau statis, benda itu diam atau tepat bergerak. Nah ini. Nah, ini ada gambarnya ini sebenarnya. Nah, masuk di situ, ini juga sama. Ya, itu nanti saya sampaikan nanti ke jenengan nanti supaya versi nanti di slide-nya. Oke. Nah, kemudian yang ini juga demikian. Sama sebenarnya seperti ini. Ini kan mendatar. Karena dia ada bergerak. Ini kelajuannya juga konstan. Yang harus dipahami ini dulu aja. Kelajuan konstan. Maka ketika kelajuan konstan, meskipun sigma F itu sama dengan 0, maka akan ada gaya F. Ini adalah FK. Sudah itu saja. Ya. Jadi karena ini yang digayakan adalah P, inilah gayanya, ya sudah, maka kerjanya ya tinggal ini. P.ds, sudah. Nah, P-nya dari sini ngitung. Kalau ada menghitung juga boleh-boleh saja. Ya. Ini kan cos loh, kan cos lagi Pak. Oh, ini cosnya bagaimana Pak? Cos ini sebenarnya adalah yang ini loh. Yang searah dengan pergerakan D-nya. Nah, itu tadi gaya yang dianggap konstan. Kalau sekarang bagaimana kalau gayanya berubah-ubah? Ya sudah, kalau gayanya berubah, maka energinya juga akan berubah-ubah. Maka nanti akan muncul energi rata-rata. Seperti ketika kita berbicara tentang kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Jadi energi totalnya ya kombinasi dari ini. Jadi dari sini ke sini ada kecepatan sekian, gayanya sekian. Kemudian ini diberikan tambahan lagi. Ditambah lagi. Ya sudah, ini saya punya W1. Ini W2, ini W3, ini W4.
W5, W6, mungkin W7 dan sebagainya. Bagaimana totalnya? Ya kan seperti ini totalnya. Total selama perpindahan itu. Ya, total selama perpindahan dari titik A menuju ke titik B. Ternyata ini singgah dulu ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maka akan muncul seperti ini. Rata-ratanya bagaimana? Ya sudah, kita tinggal rata-rata. Ya, energi rata-ratanya bagaimana? Ya sudah, kita cari rata-ratanya nanti. Kalau misalnya mau dicari energi rata-ratanya. Kalau tidak, ya sudah, maka akan seperti ini. Ini artinya berubah. Contohnya apa? Contoh yang berubah ya. Kalau Anda naik sepeda motor itu kan berubah-ubah. Ya. Mula-mula diam. Kemudian jenengan pakai persneling yang bukan matic misalnya, pakai persneling 1 Anda gas. Itu energinya sekian. Kemudian setelah itu ada masuk pada persneling 2 atau gigi 2, tambah lagi. Berarti kan gayanya sudah berubah. Karena apa? Percepatannya sudah ada, perubahan percepatan. Maka akan muncul yang seperti ini, realnya seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah seperti saya katakan di atas tadi, energi kinetik. Usaha oleh energi kinetik. Ya, energi kinetik seperti yang saya sampaikan di depan, ini terjadi karena benda bergerak. Ya, karena benda bergerak. Ya, karena dia bergerak, maka punya energi untuk menggerakkan itu. Ya, sebenarnya kan begitu. Energi itu adalah sesuatu yang nantinya akan berdampak pada benda itu menjadi bergerak. Saya butuh energi berapa supaya benda itu bergerak? Ya, seperti itu. Sehingga kalau kita seperti ini, energi karena kecepatannya. Jadi kalau seperti ini juga sama saja sebenarnya. Anda bisa dapatkan di sini. Ini penurunannya. Kalau di atas tadi kan saya sampaikan langsung resumnya. Ini penurunannya. Dari mana? Ini ada F. F ini akan bekerja. Dia ada punya F-nya ke sana. Ini harusnya ini F dot. Nah, begini harusnya. Ya. Karena ini dot, maka akan muncul yang seperti ini. Akan muncul demikian. Harusnya F-nya tidak di sini. Tetapi F yang di sini. Ini harusnya dot ini. Ini mohon maaf ini karena saya dapat dari standar PPT dari pusat, kemudian saya coba ubah, saya tambah-tambahkan, ini lupa untuk mengedit yang ini. Jadi kalau kita perhatikan dia menjadi seperti itu, maka menjadi F dot ds. Ini sama-sama vektor loh, jangan lupa. Ketika sama-sama vektor, maka dia menjadi apa? F, saya anggapkan F sejajar gini aja, sudah dengan ds. Maka ini menjadi apa? M kali A, ini juga demikian. DS, karena kan seperti ini. Sehingga akan masuk demikian. Masuknya di sini akhirnya nanti. Ya. Ini akan masuk di sini. Bahwa A itu adalah dV per dt. Nah, dari dV per dt, maka ini saya geser. Maka menjadi inilah dia. Maka tinggal menjadi seperti ini. Nah, bahwa nanti V-nya, usaha yang dilakukan oleh energi kinetik adalah setengah mv kuadrat atau setengah mv b kuadrat min setengah mva kuadrat kalau dia berpindah dari sini. Jadi di sini punya V1, ini punya VA, di sini punya VB. Kalau nanti ada gaya geseknya bagaimana? Gaya luar. Ya, ketika ada gaya luar ya berbeda lagi. Kalau ada gaya luar, maka sigma F-nya tidak seperti ini. Maka W-nya sama dengan sigma F dot ds. Jadi seperti ini. Kalau nanti ada gaya luar yang bekerja. Ya. Jadi kalau ada gaya luar yang bekerja ya menjadi seperti itu. Maka di sini menjadi ds. F-nya apa ini? Sigma F-nya. Sigma F-nya berarti adalah bahwa F cos theta ditambah dengan F. Jadi kalau ini ada I begini, ini ada minus I. Ya, oh Pak tidak begitu. Terus bagaimana? Ya boleh kalau kita mau mengambil F-nya ini ada komponen I dan J-nya boleh. Tapi kalau kita sudah buat seperti ini boleh-boleh saja. Ini dengan ds. Ini adalah I kan begini kan ya? Ya ini adalah W-nya.
Sehingga dapat dari mana? Ya sudah, ini saya kalikan bla bla dan sebagainya, sebenarnya menjadi apa? F sejajarnya ini minus F ya kali dengan S. Kalau kita masukkan di sini juga sama saja nanti. Sebenarnya sama saja. Cuma nanti ada komponen ininya. Kalau benda bergerak maka ini menjadi F. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini juga sama nanti. Teman-teman juga bisa melakukan. Loh, F-nya ternyata berubah. Kenapa? Berubah terhadap waktu. Boleh-boleh saja. Kita bisa lihat satu persatu. A-nya bagaimana? A sama dengan F per M. Oke. Bahwa A adalah dV per dt. Ya. Yang dari A saya dapatkan V nanti. Ya, V-nya sama dengan ini. A-nya dengan ini kan? Ya sudah, saya integralkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga saya dapatkan energinya kan seperti ini. Delta energi adalah energi pada saat terakhir dikurangi energi terawal. Seperti itu. Itu kalau energi kinetik. Ada pertanyaan untuk energi kinetik? Misi Pak. Yuk, ayo. Mau tanya yang tadi yang lebih kinetik Yang mana? Kompresor Nur? yang tempat itu. Bentar. Ini? Nah, itu kan ada dapat DS per dt. Nah, ini DS per dt langsung kan dijadikan satu jadi P gitu. Oke. Ada DS per dt ya. Jadi DS per dt-nya itu sama dengan kan dV. Jadi ini sebenarnya kan manipulasi matematis. Di sini matematis. Jadi di sini sebenarnya adalah bahwa V-nya sama dengan integral M. Ini kan saya boleh. Ini menjadi dV, ini DS per dt. Ini apa ini? Kecepatan. Iya, Pak. Iya. Sehingga menjadi ini. Baik. Ya. Iya, siap. Oke? Siap. Siap, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan yang lainnya juga ngerti loh ya. Ya, sehingga menjadi seperti itu. Dulu saya juga nggak ngerti kok. Sama seperti jenengan. Kok bisa ya? Nah, akhirnya jadi seperti itu. Oh, demikian. Kalau ini berarti kan yang berubah ini berubah. Jadi kalau nanti ditanyakan totalnya berapa ya? T1 berapa, T2 berapa, T3 berapa, T4 berapa. Maka perubahannya bagaimana? Akhir dikurangi A awal. Tetap deltanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi energi kinetik. Pak, rotasinya belum ya, kita belum masuk rotasi. Kalau rotasi nanti menjadi I omega kuadrat. Itu nanti ada di bab yang ke-5. Di bab 4 ini belum sampai ke sana. Kita masih menganggap bahwa dia berotasi, ya berotasi di tempat. Kalau nanti ada rotasinya bagaimana? Ya sudah, kita tinggal tambahkan saja di sini. Jadi kalau misalnya ada benda yang berotasi begini, ya, maka ini dia punya ini rotasi ya. Maka dia akan punya yang namanya EK-nya EKR setengah I omega kuadrat. Tetapi kan kita belum masuk I-nya ini. I ini akan ada di bab 5. Maka kita belum sampaikan di situ. Meskipun benda itu berputar. Karena kita masih dalam ranah partikel. Ketika ranah partikel, maka sudah masa benda yang berputar masih diabaikan. Misalnya katrol, ya masih diabaikan. Ya, nanti di bab 5 insya Allah kita akan coba pelajari. Nah, sekarang kita lihat di sini. Gravitasi. Jadi seperti yang kita sampaikan di depan tadi kan, ketika ada seperti ini, benda seperti ini, dia punya ini, V, gaya berat. Sama dengan, F-nya kan sama dengan M kali G. Nah, kalau dia jatuh, maka lintasannya adalah ini. H-nya. Maka sama sebenarnya. Maka usahanya bagaimana? Usahanya atau energinya bahwa usahanya V sama dengan F dot ds. Ini V besar ya. F-nya kemana? Ke bawah. Saya katakan oke, baik, saya tuliskan. F ke bawah minus G. Kalau Anda menganggap ke bawahnya adalah G, ya. Hukum. Apa namanya? Koordinat sumbu Y, ya. Kemudian ds-nya. ds-nya kan juga ke bawah. Maka ini ds kali minus G. Ini menjadi 1 kan? Berarti sama dengan ini F ds, ya. Maka sama dengan mg dikalikan dengan H. ds-nya apa? H kan?
Oke, begitu? Paham? Sehingga akan jadi seperti itu. Sama sebenarnya. Jadi intinya ada di sini. Ini vektor, ini juga vektor. Nah, sama seperti yang ini. Jadi kalau kita ingin melempar semakin tinggi, maka ya udah, energi yang kita butuhkan harus semakin besar. Ya, supaya ini kita lempar semakin tinggi, maka energi yang kita butuhkan juga semakin besar. Karena apa? Hanya juga semakin besar. Ya, seperti ini. Ini juga demikian. Ini pegas ini, nanti kita juga akan lihat setelah ini. Pegas. Ada pertanyaan dulu sampai di situ? Belum? Lanjut ya. Oke. Nah, berikutnya ada istilah ini ya. Karena ada yang disebut sebagai gaya konservatif. Apa itu gaya konservatif? Gaya yang bekerja pada satu benda sehingga benda itu akan mengalami perubahan yang tergantung pada ketinggiannya. Tidak tergantung pada apa? Posisinya atau lintasannya. Usaha oleh gaya konservatif. Usaha yang dilakukan oleh suatu benda yang tidak tergantung pada bentuk lintasan, tetapi dia hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, kita punya tiga sistem. Yang satu dijatuhkan, kemudian yang berikutnya adalah lewat bidang miring, yang ketiga adalah dilempar dulu dengan proses yang berbeda. Harusnya ada satu lagi sebenarnya. Bagaimana kalau ini saya lemparnya ke sana? Nah, harusnya begini. Sama nggak kecepatannya di sini? Ya. Tapi kalau yang di sini nanti kecepatannya yang ada itu kecepatan dalam arah sumbu Y. Karena di sini punya kecepatan dalam arah sumbu. Ini ada Vx, ini ada Vy. Maka Vy-nya ini yang dapat kita prediksi. Ininya tergantung yang di sini. Ya. Dengan cara energi maka yang ketemu adalah yang ininya nanti. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Benar nggak nanti ini energinya akan sama antara 1, 2, dan 3? Ya. Nah, ini nanti aplikasinya bisa kita gunakan untuk mengetahui kecepatannya. Aplikasi sudah nih. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini jenengan menggunakan kinematika ya, atau dinamika partikel atau kinematika partikel juga bisa. Ya. Jadi kalau saya punya benda di sini, kemudian di sini adalah ketinggiannya adalah H, ya, sampai di sini begitu kan? Ini dijatuhkan maka punya V0 sama dengan 0. Ya. Ini kan Y kan, berarti kan AY sama dengan minus G. Maka Anda cari kecepatan V di sini sama dengan apa? V0Y min GT. Ya, sama dengan V0-nya berapa? 0 minus GT. Nah, T-nya tapi kan belum tahu saya. Iya kan? Belum tahu. Nah, cara yang berikutnya bisa lagi. Ini tapi saya bisa cari nanti T-nya. Ya, saya pakai ini apa? Bahwa Y 2 min Y1 sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Dari sini Anda dapatkan T kan? T sama dengan berapa? Dari T ini Anda bisa masukkan ke sini. Tapi kan ribet. Hanya untuk mencari V-nya saja. Ya apa ya? Perso, paham? Nah, kalau menggunakan energi bagaimana? Ternyata menggunakan energi lebih simpel. Menggunakan energi nanti menjadi lebih simpel. Sebentar, saya coba tambahkan dulu. Ya, tambahkan slide biar nanti kita bisa lebih jelas. Oke, lupa screen-nya di sebentar. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya kita menggunakan cara yang lain juga bisa, Mas. Ini adalah V sama dengan M kali G. Gini kan ya? Maka saya punya usahanya bahwa V besar sama dengan F ds. Apa di sini? Maka di sini akan ini ada W1, berarti nanti di sini saya punya di sini
ini adalah W1, di sini ada W2. Maka nanti akan menggunakan energi, ini bisa menggunakan energi. Hukum kekekalan energi. Maka W1 harus sama dengan W2. Ini W2 sama dengan apa? W1 kalau pakai Fs sudah sama seperti ini. Kalau W2 nggak pakai Fs nanti. ds-nya sudah 0 berarti di sana. Ini M kali A kali ds. Maka sama dengan M kali G kali H. Ini energinya. Karena yang kita cari di sini adalah hanya energinya dulu, belum mencari kecepatannya. Oh, energinya sampai di sini yang dibutuhkan seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang di sini nanti yang berikutnya? Nah ini ada mencarinya. Bagian 2 bagaimana? Sama. Cara yang kedua bagaimana? Kita bisa lihat. Kalau cara yang kedua, berarti kita punya seperti ini. Ini juga H. Ini adalah MG sin theta kalau tetanya dari sini. Ini adalah S. Sehingga kalau Anda perhatikan W-nya bagaimana? W loh ya. Kerjanya sama dengan F dot ds. F-nya apa? F-nya adalah ini. Karena lintasannya ini. F-nya adalah MG sin theta kali ds. Ya. Sama dengan apa? MG sin theta kali S. Anda perhatikan, sin sama dengan MG H per S. Berarti nilai H per S dikalikan dengan S. Otomatis jadi MGH. Sama energinya. Energinya sama. Bagaimana dengan yang ketiga? Ya, silakan tanya, monggo. Bertanya Pak, itu DS-nya kenapa tiba-tiba jadi S ya Pak? Kan sudah pergerakan dari A ke B. Oh, berarti Ya. itu ntar jadinya delta S gitu ya Pak? Iya, betul, delta S. Ya Pak, terima Ini kasih. harusnya DW ya. Mohon maaf, ini harusnya DW. Ini DW, ini sudah W. Ya. Ya Pak, terima Sebenarnya kasih. DW seperti ini seharusnya kan adalah W. B min WA. Atau menjadi besarnya kerja atau energi yang dibutuhkan. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga ini juga demikian. Ini mohon maaf, ini salah ini. Ini harusnya nggak pakai yang ini. Ya, ini dari AC ini harusnya bukan BC ya. Ini AC ya. Dari AC itu kan berarti yang ketiga. Dari AC itu kan bisa dari A ke B, kemudian dari B ke C. Ini yang usaha yang berubah-ubah tadi, yang oleh gaya yang berubah. Ya. Kalau Anda perhatikan dari A ke B itu kan apa? Dari A ke B. Dari A ke B itu kan begini. Ini kan ke atas. Ini ada B-nya ke sana. Sama dengan MG ya, gayanya kan ini. H-nya kan ini. Ini kan H. Ya kan? DS-nya kan ke atas. Berarti DS-nya adalah positif, W-nya adalah negatif. Maka di sini kalau kita dapatkan, maka WAB sama dengan F pada AB dikali DS AB. Kan begini kan ya? Oke? Paham ya? Ini kalau pakai D, pakai D ya wes, salah si D, enggak masalah. Ini F-nya apa? Minus MG, karena ke bawah kan ya? Arahnya ke bawah, karena ini vektor ya. Kemudian DS-nya adalah plus, sudah menjadi DS. Maka dia menjadi minus MG kali hanya berapa? SAB. Itu WAB-nya. Kemudian dari B menuju ke C, ya sudah. Maka dari B menuju ke C, ini ke sini. C-nya dari sini. Ya. Ini adalah hanya apa? H plus SAB. Ya kan? Ini karena ini H kan ya? Inilah SAB ya, atau HAB. Maka saya bisa tuliskan di sini. Kenapa Anda seperti itu? Ya sudah. Maka BC sama dengan adalah ini kan. Sekarang yang dari BC kan,
BC berarti adalah ini. Tinggal apa? Gayanya kan ke bawah ini. MG. Gayanya adalah MG. Ini juga ke bawah. Minus J. Misalnya kalau Anda tuliskan begini. DS juga minus J. Berarti ini sama dengan kan 1. Berarti tinggal MG kali DS tapi dari BC. Sama dengan apa? MG apa? SAB plus H. Sehingga dari WAC-nya sama dengan, ya sudah saya tambahkan. WAB plus WBC. Yang tidak lain nanti ketemunya tetap sama dengan MGH. Sama. Nah, ini dikatakan sebagai gaya oleh gaya konservatif. Gaya yang selalu bekerja pada satu benda yang tidak tergantung pada sebuah lintasan. Nilainya akan selalu sama. Ya, dia nanti hanya ditentukan oleh sebuah posisi awal dan posisi akhir. Ya, energi konservatif. Ada pertanyaan? Jadi dengan 3 komponen tadi ternyata hasilnya sama. Ya, energinya sama. Energi yang dibutuhkan sama. Nah, dengan energi yang ada di sini nanti Anda bisa gunakan. Kira-kira kecepatannya di bawah ini berapa? Nah, dengan menggunakan hukum kekekalan energi, berarti Anda akan dapatkan. Oh, di bawah nanti ketemunya adalah akar 2GH. Apakah benar? Ya bisa kita lihat nanti. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Mohon maaf ini nanti sedikit agak cepat ya. Tidak seperti biasanya karena materi kita masih 1 bab. Ya, supaya nanti bisa terselesaikan. Bapak itu yang WBC itu MGI apa? Maaf mau tanya yang itu. G. Arahnya ke bawah. Kita asumsikan bahwa yang ini maka terserah jenengan. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Maka kalau yang ke kanan ini adalah I, ini yang J, maka yang ke bawah adalah minus J. Maka ini kan arahnya ke bawah. Kemudian hanya kan pergerakannya dari atas ke bawah, juga minus J. Vektor, itu vektornya. Jadi nanti kalau ditanyakan, lu kan vektor Pak, ya, itu saya tuliskan vektornya. Mungkin begitu Mbak Mel. Iya, baik Kak, terima kasih. Sehingga nanti kalau gayanya tidak ke sana, ya nggak bisa. Karena dia adalah dot product. Ya, maka dari dot product yang di atas tadi disampaikan bahwa dia yang sejajar dengan lintasannya. Kalau dia tidak sejajar, tidak akan menghasilkan usaha. Jadi kalau ditanyakan vektor, ya saya tuliskan vektor. Kenapa dia bisa negatif dan sebagainya? Karena dari vektornya itu. Ya, maka di sini ini sebenarnya ini adalah minus. Minusnya dari mana? Karena di sini adalah F-nya ini adalah minus J, yang ini adalah J. DS-nya kan J dari atas ke bawah. Ya kan? Ini DS-nya adalah J. Ini adalah minus J. Sehingga ketemunya di sini adalah negatif. Oke, begitu? Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, ini kita dapatkan. Nah, ini gaya konservatif. Ya, ada gaya gravitasi, pegas, gaya kolom, dan gaya magnet. Contohnya saja ini. Cuma nanti di belakang ada yang gaya tidak konservatif. Mohon maaf, nanti ada yang harus dikoreksi nanti. Tapi apapun itu, gaya konservatif atau gaya tidak konservatif, sebenarnya kalau kita berbicara tentang energi ya nggak masalah sebenarnya. Kan terkadang ada 2 hal yang harus kita pahami lebih teliti begitu saja. Ini hanya sebagai bahwa delta WNK-nya sama dengan delta EP, sama saja berarti. Ya. Dari sini maka keduanya sama. MGH. Gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, nggih. Ya, kalau misalkan lintasannya melengkung gitu, Pak, seperempat lingkaran, itu Sama kita bisa saja. nyari kecepatannya dari kekekalan energi kan, Pak? Bisa, tetapi yang dalam arah sumbu Y. Oh iya, Pak.
Yang paling gampang dari arah sumbu Y. Karena ketika total semuanya kan kecepatannya ada kecepatan dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Kalau dalam arah sumbu Y kan selalu tetap. Oh iya, Pak. Iya kan, selalu tetap. Iya. Sehingga dia hanya dipengaruhi oleh dalam arah sumbu Y-nya. Kecuali kalau dalam arah sumbu X ada percepatan yang diakibatkan oleh angin, gesekan dengan udara, atau apa, itu baru nanti akan kecepatan dalam arah sumbu X-nya akan berubah. Jadi kalau nanti teman-teman menjumpai itu, dengan periksain dulu bagaimana gerak dalam arah sumbu X-nya, gerak dalam arah sumbu Y-nya, kalau digerak peluru. Ya kan? Dalam arah sumbu Y, kalau tidak ada kalimat apapun di sana, maka percepatan sama dengan minus G. Ya. Kemudian dalam arah sumbu X, kalau tidak ada ulasan apapun terkait dengan percepatan dalam arah sumbu X, maka A dalam arah X sama dengan 0. Itu yang perlu dipahami. Sehingga semuanya persamaannya sama, bahwa V sama dengan V0 plus AT. Ya, selalu sama. Oke? Pirsa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan dulu. Nah, bagaimana kalau gaya non-konservatif? Gaya non-konservatif itulah gaya yang ditentukan oleh lintasannya. Kalau lintasannya berubah, gayanya berubah. Kalau lintasannya berubah, gayanya berubah. Contohnya apa? Gaya gesek. Karena gaya gesek itu ditentukan oleh gaya normal. Sementara gaya normal adalah gaya yang tegak lurus pada bidang sentuh. Ya, kemarin kan kita sudah tahu, kalau gaya normal, kalau begini, maka ini, maka N-nya ke sana. Tapi kalau begini, maka V-nya ke sini, N-nya yang ke sana. Ya kan? Jadi dia ditentukan oleh bentuk lintasan. Kalau nanti tadi yang gambar tadi ada yang bentuknya begini, wah, ketika dia di atas begini, roller coaster itu N-nya kemana? Ya, N-nya ke sana. W-nya kemana? W-nya juga ke sana. Ya, maka dia akan ditentukan oleh lintasannya. Maka disebut sebagai gaya non-konservatif. Maka akan seperti ini. Maka akan menjadi prinsip seperti ini. Maka gayanya akan seperti ini gayanya. F-nya sama dengan ini. Ini F konservatif, ini non-konservatif. Sehingga nanti total gayanya, sigma F-nya, F.ds-nya, ini jadi W-nya, menjadi sama dengan ini. Ya, menjadi itu. FK itu F konservatif, NK itu non-konservatif. Mohon maaf, nanti saya akan coba saya akan coba sesuaikan. Ya, sama dengan itu gayanya. Sehingga nanti kalau menjadi, ya kita tinggal masukkan aja bahwa W-nya, usaha yang terjadi adalah usaha dari sini. Ya, kalau ini tidak ada, ya sama dengan W konservatif. Ya. Nah, ini dampaknya menjadi seperti ini. BNK non-konservatifnya demikian, sehingga nanti akan masuk seperti ini. Sebenarnya sama saja dengan yang di depan tadi. Karena adanya gaya gesek tadi, Mas. Mbak, sama. Jadi kalau misalnya kita punya gaya non-konservatif, ya sudah, kita masukkan. Nah, sehingga nanti kalau tidak ada gaya konservatifnya akan seperti ini. Konservatifnya ini sama dengan 0, maka akan berlaku hukum kegagalan energi mekanik. Seperti yang di slide nomor berapa tadi, di awal tadi sudah saya sampaikan. Persamaan umumnya menjadi bagaimana? Persamaan umumnya menjadi seperti yang tadi. Maka E-nya itu tetap akan sama dengan 0. E-nya itu berasal dari WNK plus WK, itu akan sama dengan 0. Totalnya akan sama dengan 0. Nah, WNK dan WK. WNK ini biasanya adalah ini konservatif ini biasanya masuk dalam, misalnya nanti akan menjadi gaya-gaya yang lain, ya. Jadi kalau misalnya energinya tetap akan sama dengan 0. Ketika dia ada delta, ya ada delta sama dengan 0. Ini biasanya salah satu disebabkan oleh energi kinetik plus energi potensial. Itu plus WNK sama dengan 0. Nah, WNK-nya dari mana? WNK sama dengan F.ds tadi. Ini F non-konservatif. Contohnya apa? Gaya gesek. Contoh soalnya seperti ini misalnya. Nah, ini. Ya. Kita lihat seperti ini.
Kalau kita punya seperti ini, maka kita bisa identifikasi. Jelas ini. Ketinggian H, bla bla dan sebagainya, mula-mula diam. Berarti V di sini sama dengan 0. Tentukan kecepatannya di sini. V sama dengan berapa di sini. Anda bisa menggunakan apa? Konsep dari energi. Sudah kalau pakai energi, oh Pak, boleh nggak saya menggunakan kinematika? Boleh. Siapa yang nggak boleh kalau pakai kinematika? Kalau pakai kinematika maka Anda dapatkan ini. V2 sama dengan V1 plus A kali T. Kan seperti ini. Atau Anda pakai yang lainnya. Bahwa sigma F sama dengan M kali A. Karena benda bergerak. Sigma F-nya ada apa? Ini ada W. Ini adalah W sin. Ya. Kalau licin, ya sudah. Kalau licin berarti tidak ada apa-apa. Ya sudah, tinggal seperti ini. Berarti kalau dia licin, maka sigma F-nya apa? Hanya ada ini. W sin theta sama dengan M kali A. Sudah. Anda dapatkan A sama dengan apa? G sin theta. Ya kan? Dari sini Anda masukkan ke sini. Maka Anda bisa pakai ini. Bahwa V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat min 2AS. S-nya ada, maka Anda akan dapatkan nilai ini. Karena A-nya diperoleh dari sini. Ya, sehingga bahwa V2 kuadrat sama dengan 2AS. Lupa itu kan negatif. Negatif karena masuk di sini. Karena arahnya ke bawah kan ya. Min 2AS. Itu kalau kita menggunakan cara bab 1 dan bab 2 dan bab 3. Kalau menggunakan energi bagaimana? Ya sudah, kalau saya menggunakan energi maka delta E-nya ini sama dengan 0. Apa delta E? Maka ini adalah delta EK. Siapa yang jam segini baru masuk ini? Ya, delta EK ditambah dengan delta EP plus, ya kalau misalnya F dot ds ini harus integral, ya dari 1 ke 2 ini akan sama dengan 0. Ada nggak ini? Oh ini nggak ada, ya sudah kalau ini nggak ada licin berarti saya hilangkan, maka tinggal ini apa? Setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat sama dengan ditambah ya MG H2 min MG H1 sama dengan 0. Nah dari sini Anda dapatkan. Karena ini sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Karena di bawah ini sama dengan 0 dan ini adalah H, maka ini juga sama dengan 0. Tinggal apa? Maka setengah M V2 kuadrat minus MGH1 sama dengan 0. Ini saya coret. Maka saya dapatkan bahwa V2 sama dengan akar 2GH. Kalau ini nanti Anda masukkan ke sini, sama saja nanti. Hasilnya juga akan sama. Izin bertanya, Pak. Silahkan, monggo. Itu yang energinya kenapa 0 ya, Pak? Apa karena dari awalnya diam gitu, Pak? Bukan, bahwa energi kan kekal, Mas. Oh. Hukum kekekalan energi. Jadi dari sini adalah hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Dan itu pasti 0 ya, Pak? Pasti 0. Energi itu akan berubah menjadi energi kinetik, energi potensial, sama energi konservatif. Kalau karena ini licin, maka F-nya kan sama dengan 0. F sama dengan 0. Karena dia licin. Ya. Kalau tidak licin bagaimana? Kalau tidak licin berarti ini. Ya, sekarang kalau kita tidak licin, maka akan seperti ini. Anda nanti bisa bandingkan. Kalau tidak ada licin, maka ada ini. Anda bisa menggunakan cara pada bab 2, boleh.
Ya, Anda bisa pakai sigma F sama dengan M kali A. F-nya ada apa? Ini ada ke bawah, ini ada ke sini kan ya? Jadi di sini adalah W sin theta minus F. Ingat, F-nya adalah FK. Karena dia bergerak. Sama dengan M kali A. Ya, ini Anda akan dapatkan A sama dengan berapa? Dari persamaan ini. Nah, dari persamaan ini Anda dapatkan bahwa V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat min 2AS. Lagi-lagi karena ini sama dengan 0, maka V2 Anda akan dapatkan. V2 kuadrat sama dengan 2AS. A-nya ada dari sini, S-nya ada, maka Anda akan dapatkan V2-nya. Kalau kita menggunakan kita menggunakan konsep pada kinematika atau dinamika. Ya, kinematika ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan konsep energi? Boleh. Kalau menggunakan energi tetap delta E-nya kan tetap sama dengan 0. Ya kan? Di sini ada apa? Delta EP plus delta EK plus konsep usaha kan? F dot ds. Ini sama dengan 0. Ya, begini ya. Sehingga nanti dari sini ketemu. Ini apa? M G H2 minus H1 kan begini kan? Plus setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat min apa? F. Kenapa minus? Karena arahnya ke atas. DS. Ini integral ya. Sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Sehingga Anda dapatkan apa? Ini saya bisa lihat dari sini. Ya, dari sini Anda dapatkan M G H1. Ini minus ya. Ini kan, minus kan ya? Plus setengah M V2 kuadrat. Maaf, ini kenapa? Seperti ini. Ya, di sini menjadi V2 kuadrat menjadi ini minus apa? Mu kali M kali G kali S sama dengan 0. Ini M. Nah, M-nya sama-sama bisa coba. Sehingga Anda dapatkan bahwa V2 ini setengah V2 kuadrat sama dengan, ini saya pindah ke sana, GH1 ya. Ini karena ini min, ya ini juga min begitu, ya. Ini min, ya, ini min jadi plus ya. Ini karena plus ini menjadi min, ya. ds-nya ya, pergerakannya ini ke atas, ds-nya ke bawah, maka ini menjadi plus ya di sini. Ya, karena dotnya ini ya, dotnya ini, maka dia menjadi min jadi plus, maka ini minus apa? Mu GS. Sehingga kita dapatkan V2 kuadratnya sama dengan G-nya saya bisa keluarkan 2G, ini H1 min mu kali S. Ya, bisa jadi dari situ. Sama nggak dengan yang di sini? Sama, karena apa? A-nya di sini kan ada komponen ini. Nah, ada komponen ini. Anda bisa buktikan nanti. Nah, akan ketemu seperti ini.
akar 2GH min mu kotangen. Kenapa kotangen? Karena S-nya itu tadi. Oke. Ini sebenarnya juga bisa, sama saja ini nanti akan saya berikan ke jenengan. Nah, berikutnya adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas ini adalah energi potensial yang diakibatkan oleh suatu benda yang elastis. Ya, elastis. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini, maka akan muncul demikian. Kenapa demikian? Ini yang seperti ini saya sampaikan. Energi pegas ini terkait dengan kekakuannya. Ya, sebanding dengan ini, sebanding dengan ini. Jadi ketika kita memberikan gaya F pada suatu pegas, maka pegas itu akan melawan. Ini yang disebut sebagai restore force atau gaya pemulih. Nah, gaya pemulih nanti sebenarnya akan sebanding. Gaya pemulih ketika dia sampai di sini, dia akan sebanding dengan pergerakannya ini, perpanjangannya. Jadi kalau misalnya ini diboncengin Anda yang masanya adalah sekitar 70 gram sendirian, maka akan memendek sekian. Ketika buat berboncengan, maka masanya menjadi 120, maka dia akan memendek sekian. Hal yang sama aplikasi dalam kehidupan, inilah timbangan. Nah, timbangan ini adalah di dalamnya sini ada pegas. Pegas begini. Nah, pegas ini nanti ketika dikasih beban, maka pegas ini akan memendek. Memendek yang akan dihubungkan dengan ini. Sehingga Anda bisa, oh ini masanya sekian, masanya sekian. Sebenarnya bukan massa. Ini ada F, maka di sini ada F-nya, F aksen. Ketika dia berhenti, maka F ini sama dengan F aksen ini. Yang akan sebanding dengan KX-nya. Jadi kalau misalnya ini kita berikan seperti ini, maka pegas ini akan memberikan perlawanan sebesar ini. Nah, perlawanannya sama dengan ini, F aksennya. Minus KX. Ya. Pak, itu kok ada kata Fx sama dengan minus gradien EP. Nah, itu sudah urusannya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat bersama-sama, ya, ini mohon maaf ini karena ini adalah PPT standarnya seperti ini, saya belum sempat otak-atik semuanya. Saya masih sisipkan beberapa. Sebenarnya beberapa tadi sudah saya sisipkan, cuman yang lainnya saya belum sempat menyisipkan. Jadi kalau misalnya kita gunakan bahwa usahanya bagaimana? W sama dengan F dx. F-nya apa? Sama dengan minus Kx dx. Maka menjadi apa? Setengah Kx kuadrat. Ini adalah usahanya. Usaha yang dimiliki oleh sebuah pegas. Ya. Jadi semakin besar simpangannya, maka usahanya semakin besar. Butuh usaha yang semakin besar. Karena apa? X-nya kuadrat. Ya, usahanya seperti itu. Nah, biasanya sistem pegas itu dikapal dengan sebuah massa benda ini. Ya, massa benda ini. Supaya dia menjadi sebuah sistem, istilahnya sistem osilator. Nanti kalau di bab 6, kita masuk pada osilasi harmonik nanti bab 6. Sehingga nanti harus ada massa. Maka kalau ada massa nanti, kalau misalnya ada massa, ini ada F yang kita tarik, kemudian bekerja pada satu benda M, maka sigma F sama dengan M kali A. F-nya apa? F-nya sama dengan ini. Minus Kx sama dengan M kali A. Atau MA plus Kx sama dengan 0. Inilah yang nanti disebut sebagai osilasi atau vibrasi. Karena ada percepatan dan ini ada posisi. Itu kalau misalnya nanti di bab 6. Nah, kalau di sini bagaimana? Sama sebenarnya. Akan masuk seperti itu. Sehingga nanti ini yang disebut sebagai energi potensial pegas. Aplikasinya bagaimana? Banyak sekali aplikasinya. Sehingga maka masuk seperti ini. Ya. Ini ada persamaan seperti W, maka akan sama seperti ini. WNK-nya, non-konservatifnya akan sama dengan energi kinetik, energi potensial gravitasi, dan energi potensial pegas. Ya, ini sama. Jadi nanti delta E-nya juga akan sama dengan 0. Ya. Nah, kalau ada nggak ini gesekannya? Oh, enggak ada, berarti ini sama dengan 0. Berarti sama dengan ini saja. Tapi kalau ada gesekannya, ya, kalau ada gesekan, maka ini F ds dia sama dengan delta E-nya ini. Ini kan delta E.
Ya. Perubahan energinya sama dengan ini. Konsep dari usaha. Contohnya di sini contohnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, nah, sama dengan ini. W pegasnya sama dengan ini. Ya, W konservatifnya sama dengan delta EP. Sama dengan EP2 min EP1 sehingga dapatkan seperti ini. Ya. Ini kita dapatkan ini. Oke. Kecepatannya seperti ini kalau kita memprediksi kecepatan. Ya, jadi ketika dia mulai menekan ini ada perubahan. Jadi ketika dia sampai di sini ada kecepatan V. Tetapi ketika sampai di sini V sama dengan 0. Atau pada posisi berapa kecepatannya setengah dari kecepatan awal, boleh saja. Ya, sehingga kita melihatnya dari perubahan ini. Di sini berapa, sampai di sini berapa. Ya, sama sebenarnya bahwa ini nanti adalah delta EK plus delta EP itu sama dengan 0 karena ini licin. Kalau dia tidak licin maka nanti ada lainnya lagi. Nah, delta EP-nya sama dengan apa? Kalau ini setengah MV2 kuadrat, saya tuliskan seperti ini, min V1 kuadrat, ini harusnya ada ini, delta EPG-nya. Ini plus delta EPP sama dengan 0. Hanya saja, karena di sini tidak ada perubahan ketinggian, maka ini sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan ketinggian. Sehingga yang ada tinggal ini. Karena V2-nya ini sama dengan 0, maka tinggal setengah M V1 kuadrat, ini minus kan? Begini, plus tinggal ini. Apa? Setengah KX kuadrat sama dengan 0. Sehingga Anda dapatkan bahwa X memendek sejauh berapa? Sekian, maka kecepatan awalnya saya akan dapatkan. Ya, sehingga dari sini V1 kuadratnya sama dengan, ini kan hilang ini. Tinggal apa? KX kuadrat per M. Ini kalau dia dalam kondisi datar. Bagaimana dengan kondisi yang lainnya? Ini sama ini. Nanti jangan bisa persani sendiri. Maksimum dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Nah, kalau seperti ini ya sama saja. Untuk sampai di sini saya bisa cari V-nya. Ya kan? Ini gerak dari 1-2. Mohon maaf, ini nanti ada yang harus saya koreksi ini. Ini saya masih belum sempat, tadi sudah saya koreksi tapi belum sempat sampai di sini. Ya, kita harus cari gerak 1-2 dulu. 1 ke 2. Berarti apa? Ini kan licin. EM di 1 sama dengan EM di 2. Hukum kekekalan energi mekanik. EM di 1 sama dengan apa? Setengah M V1 kuadrat plus MGH1 sama dengan setengah M V2 kuadrat plus MGH2. Kok beda dengan yang tadi, Pak? Sama saja. Kalau Anda mengatakan ini berarti menjadi delta EM sama dengan 0. Kalau ini saya pindah ke sana. Sama saja kan? Iya, sama saja kan ya? Cuman bahasanya dibuat berbeda. Biar nanti kalau suatu ketika jenengan mendapati membaca di sebuah literatur, kok Pak, kok beda? Ini sebenarnya demikian. Sama saja. Kalau dari sini maka dilepaskan. Berarti V sama dengan 0. Maka saya dapatkan ini. V berapakah V2-nya? Maka ketemu V2 sama dengan, lupa kok MGH bagaimana? Saya pakai MGH ini. Ada cara yang lain? Ya wis, tak ganti. Cara yang lain bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa kalau bisa mau diganti. Lupa kadung tak tulis ya apa? Gitu kan ya? Kalau menggunakan konsep energi sama saja. Konsep usaha, maka di sini ada
V. Ya, ada W di situ kan ya? Di sini akan ada W sin, ada D. Ya kan? Kalau kita menggunakan konsep kerja, tapi kalau kita menggunakan konsep usaha, energi ya sudah, saya nggak perlu lihat karena dia adalah gaya konservatif. Karena ada FG-nya ini sama saja sebenarnya nanti. Oh, ternyata tidak sama dengan 0. Ya, delta E-nya yang sama 0, delta EM tidak sama dengan 0. Ada FG. Maka di sini adalah EK di A plus EP di A sama dengan EK di B plus EP di B. Titik 2 maksud saya. EK di A setengah M VA kuadrat plus ini apa? P, potensial. Ya, dia potensialnya ada di sini. Oh, maaf. Karena ada gaya geseknya ini ya. Tertekan karena ada koefisien gesek. Oke. Ketika dia ada koefisien gesek, berarti tidak demikian. Gini aja berarti. Berarti karena ada koefisien gesek tidak berlaku ini. Mohon maaf. Ya. Ketika tidak dia ada koefisien gesek maka tidak berlaku seperti ini. Bentar. Maka di sini adalah karena dia ada koefisien gesek, maka delta EP plus delta EK plus FDS sama dengan 0. Ya, di sini ada setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat begini plus MG H2 min H1 plus atau minus ya sebenarnya ini plus apa? FG DS sama dengan 0. Ya, FG DS sama dengan 0. Sehingga Anda dapatkan berapakah V2 nanti? V2 sama dengan berapa? Dari V2 sama dengan berapa, maka jenengan akan dapatkan ini. Ketika menumpuk di sini, maka akan muncul di sini. Nah, ketika dari 2 ke 3, ya dari 2 menuju ke 3, ini ada perbedaan. Perbedaannya apa? Bahwa EP-nya, energi potensialnya ada energi potensial pegas. Sehingga di sini menjadi delta EK plus delta EPP plus delta EPG gravitasi plus FDS sama dengan 0. Ya, dari 2 ke 3-nya ada ini. Ya. Sehingga Anda dapatkan berapakah pemendekannya nanti akan ketemu. Jadi dari sini maka V2 ada, V3 sama dengan 0. Ya, bisa ya kira-kira nanti teman-teman bisa? Oh, ini ada kok. Ini saya akan coba lihat dulu. Saya belum ngecek sepenuhnya di sini, ya. Sepenuhnya saya belum cek karena kita belum tahu kecepatan di 2. Ya. Jangan dipercaya dulu ini karena standar dari pusat. Saya belum cek keseluruhan, tapi saya cek dari sisi pemahaman fisiknya. Nanti kita lihat bersama. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dari sini, teman-teman. Ayo. Ayo, kalau ada pertanyaan. Nah, kalau misalnya
pegasnya ya. Misalnya begini, misalnya karena hukum kekekalan energi itu begini. Jadi meskipun bentuknya begini, bentuknya begini, ya. Kalau ini adalah H-nya, tetap sama dengan H, maka kecepatan di sini akan sama. V-nya sama dengan V-nya akan sama. Ya, V-nya akan sama. Nanti kalau di sini ada pegas begini, ya Anda cari dulu kecepatan di sini. Pas menubuh ini berapa, maka baru akan muncul berapakah pemendekannya. Ya, sama sebenarnya di sini. Kalau di sini kan dia masih ada, kalau di sini nanti ini EPG-nya sama dengan 0. Tapi kalau di sini EPG-nya masih ada. Karena apa? Karena ketika dia seperti ini, teman-teman, ya, yang awalnya adalah dia ada di sini, kemudian dia akan berhenti, dia akan menjadi seperti ini. Dia ada di sini, maka masih ada perubahan delta H. Ini delta H, kemudian ini adalah delta S. Ya. Delta H ini punyanya, ya ini, aduh, maaf. Sebentar. Kehapus ini ketika saya ngekliknya di sini. Mudah-mudahan teman-teman tadi sempat menulis ya. Yang terakhir saja tadi yang saya ulas kembali. Jadi kalau misalnya dia punya seperti ini, yang di sini kan ya, kita membahasnya sudah di posisi ini. Begini misalnya. Kemudian setelah ada ini maka dia akan memendek. Dia di sini. Maka akan perubahan. Ini berubah dari sini sampai di sini itu adalah delta S. Delta S itu punyanya EPP. Oke. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini ini ada delta H. Delta H ini punyanya EPG. Sehingga nanti ketika kondisi seperti ini akan ada setengah MV3 kuadrat begini minus V2 kuadrat plus MG H3 min H2 plus setengah K X ya, S3 min S1, kemudian di sini ada plus F, ya, F gesek kali DS, DS-nya berarti S3 min S1. Ini harus sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0, H3 juga sama dengan 0, S3 juga dianggap sama dengan delta, ini delta S, maka Anda akan dapatkan berapakah V2 atau berapakah S-nya. Ya. Ini ada, yang lainnya semua ada, maka S-nya sama dengan Anda ketahui. Gitu, ada pertanyaan? Ayo teman-teman. Bertanya. Bertanya, Ya. Pak. Ayo. Tiganya enggak kuadrat kah, Pak? Yang mana? Yang Oh, S-nya ya? Oh ya, ini kuadrat, mohon maaf. Ini kuadrat ya, teman-teman. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak, izin bertanya, Pak. Itu kenapa S3 sama S1 ya, Pak? Bukan S3 sama S2, Pak? Oh, maaf. Ya. Maaf. Salah lagi saya. Ini 2 ya. Terima kasih. Wah, jeli sekali ini. Teman-teman berarti belum ngantuk ini. Lagi? Pertanyaan? Jadi ngerti ya maksudnya yang di sini? Yang di sebentar. Maksud dari gambar saya di sini ngerti, teman-teman? Ini maksudnya ngerti? Ya. Jadi ketika dia memendek ke bawah, ya, karena dia memendek ke bawah, ini kan ada gini ya kan, memendek ke bawah. Nah, memendek ke bawah ini kan juga ada perubahan
delta H begitu. Sehingga dua-duanya akan muncul. Selain delta S, dia juga ada delta H. Berbeda dengan kalau misalnya tadi, yang tadi kan datar begini. Ya, datar begini. Ya, begini. Ya, ketika ini ditabrak begini, maka dia akan memendek sampai di sini. Ya. Dia hanya ada delta S saja atau delta X. Delta H-nya sama dengan 0. Sehingga dari sini delta EPG-nya sama dengan 0. Ngerti maksudnya ya? Ngerti maksudnya teman-teman? Bisa ya, nanti saya akan sampaikan ke jenengan. Nanti ini. Kemudian nanti ada daya itu energi persatuan waktu. Kemudian nanti ada pusat massa, mohon untuk dipelajari dulu pusat massa, ya. Sehingga nanti insya Allah untuk pertemuan hari Rabu kita masuk pada impuls dan momentum serta tumbukan. Ya, mohon maaf ini memang sedikit agak cepat untuk yang bab yang keempat, karena pertemuan tinggal hari ini dan hari Rabu. Kemudian nanti mohon untuk segera menghubungi asisten untuk tambahan untuk pengganti hari Rabu yang kemarin ya, Rabu yang kemarin, sehingga insya Allah nanti pada saat ETS-nya semuanya lancar, insya Allah semuanya bisa mengerjakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan untuk kali ini. Izin bertanya, Pak. Yuk, monggo, silakan. Di energi ini kita bisa kayak gaya nggak, Pak? Jadi dari 1 sampai yang ketiga itu langsung dibahas gitu, Pak. Maksudnya kan ini kan 1 ke 2, habis itu 2 ke 3. Bisa nggak, Pak, langsung dari 1 ke 3 gitu, Pak? Kayak boleh, gini boleh tapi saja. Itu ntar berarti perubahan-perubahannya beda-beda atau gimana, Pak? Beda, Cek karena satu-satu. ya karena di sini sistemnya di sini udah ada gaya lain, yaitu gaya pegas. Kalau jenengan ngerti sih tidak apa-apa. Kalau jenengan paham tidak apa-apa, tapi kalau tidak paham nanti malah bulat sendiri nanti. Baiknya berarti tinjau satu-satu ya, Pak? Boleh, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 itu akan jauh lebih mengurangi atau meminimalisir adanya kesalahan. Kalau jenengan ngerti juga apa? Ini saya akan coba periksa dulu ya. Ini standar dari pusat PPT-nya. Ini sebagian di atas itu sudah saya coba ubah, saya coba tambahkan. Teman ini tadi lupa untuk ngecek, terus terang saya lupa untuk nge-cross check apakah benar nilainya ini atau tidak. Jadi nanti kalau misalnya kurang benar ya nanti saya akan coba periksa. Kalau udah benar ya sudah, tidak apa-apa. Nanti akan saya coba buatkan slide baru, satu halaman slide untuk ini supaya nanti terbaca atau terbedakan mana yang benar atau tidak nanti begitu. Oke, ada lagi? Pak, izin nanya lagi, Pak. Monggo. Saya tadi kurang nangkep gitu. Jadi kalau seandainya gaya konservatif tuh dia yang EP gitu ya, Pak? Terus yang gaya non konservatif tuh berarti kayak gesek. Gaya gesek ya, Pak ya? Iya. Atau betul, hanya gaya iya. gesek, Pak, itu, Pak? Gaya gesek saja sebenarnya di sana. Karena gaya pegas itu termasuk gaya konservatif sebenarnya. Ya, gaya konservatif. Ya, non konservatif itu gaya pegas, gaya dorong, itu termasuk gaya pengereman. Gaya gesek, gaya dorong, gaya tarik itu termasuk gaya non konservatif. Begitu. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Nanti akan beberapa saya akan coba perbaiki untuk kemudian saya akan upload di Classroom untuk PPT-nya. Kemudian untuk videonya nanti bisa di-download di YouTube, nanti bisa dilihat. Monggo untuk kalau mau melihat kembali sebenarnya tadi diskusi kita hari ini alurnya seperti apa untuk melihat kembali pemahaman tersebut.
Oke, begitu ya, teman-teman. Untuk kali ini saya akhiri. Mohon untuk dipelajari untuk yang impuls dan momentum. Kemudian nanti ada pusat massa juga mohon untuk dipelajari juga. Sehingga nanti pemahaman kita insya Allah bertambah dan kita siap untuk menghadapi ETS. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.